seminar-seminar. Kemudian yang kedua ikut pelatihan gitu. Yang ketiga ya pembinaan gitu ya, pembinaan dari saya sendiri, bagaimana guru itu harus profesional. Bagi guru yang belum S1 yang harus S1, yang belum linear dia harus mengikuti perkuliahan linear. Alhamdulillah guru kita di sini 85% sudah sertifikasi. Jadi ilmu mereka dari kegiatan PKG dan sebagainya itu, PPG, mereka terapkan di sekolah kita. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu ya. Kalau gimana Ibu nih bisa melakukan evaluasi terhadap guru-guru dan tenaga pendidikan di sekolah? Ya, kita ada kinerja namanya penilaian. Jadi guru-guru itu harus administrasinya lengkap, ada namanya observasi dan penilaian kinerja terhadap perangkat mengajarnya, modul ajarnya, kemudian program tahunannya gitu. Setelah itu kita lihat penilaian kinerjanya di saat mengajar gitu. Mereka ada yang namanya kinerja dan mereka punya akun penilaian tersendiri. Nah, di situ kita rembukan kapan ada penilaian, kemudian kita periksa perangkat mengajarnya, kemudian ada penilaian terhadap mereka saat mengajar gitu ya. Nah, itu akan saya sebagai kepala sekolah memberikan penilaian. Biasanya penilaian itu kita lakukan dalam 1 tahun itu yang kinerja adalah 2 kali, semester 1 dan semester 2. Tapi kalau untuk kesehariannya setiap bulan saya selalu observasi dan selalu ke kelas-kelas untuk melihat mereka mengajar, dan kita evaluasi dengan saat dalam kita kan ada namanya mid semester. Nah, di situ kelihatan kan saat mereka anak-anak mendapatkan hasil UTS-nya, di situ kelihatan hasil mereka mengajar selama ini. Saya Bu. Ya, sama-sama. Baik, perkenalkan Ibu, nama saya Windira Huda Buta, mahasiswa PGSD tahun 2023. Di sini saya izin mewawancarai Ibu, izin bertanya dengan Ibu siapa? Nani Andriani. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Apa bentuk inovasi digital yang telah diterapkan di sekolah desa untuk mendukung pembelajaran abad 21? Baru hanya melalui media pembelajaran, contohnya dari video yang menggunakan infocus, baru hanya seperti itu saja. Jadi untuk mengintegrasikan teknologi digital pada para siswa itu hanya baru menggunakan infocus saja dengan menjelaskan materi dengan video. Karena memang fasilitas yang ada baru hanya itu saja. Oke, baik. Izin pertanyaan yang nomor 2 Ibu, apakah proses administrasi akademik sudah diterapkan oleh guru secara digital di sekolah ini, seperti pendaftaran siswa baru atau yang disebut dengan PPDB dilakukan secara online, lalu data siswa dikelola dengan menggunakan platform digital dan lain sebagainya? Ketika untuk menyebarkan atau menyebarkan brosur ataupun apa yang kita punya di sekolah itu melalui media sosial, tapi ketika untuk pendaftaran itu melalui formulir, jadi orang tua datang langsung ke sekolah. Berarti itu kan ada link buat pendaftaran, belum di sini belum ya? Jadi masih langsung menyebarkan brosur. Menyebarkan brosur dan melalui media sosial kayak WhatsApp maupun IG kayak gitu. Jadi kita membuat penyebaran PPDB itu sendiri. Berarti belum ada link khusus buat siswa mendaftar. Izin bertanya lagi ya Ibu, presensi apakah sudah menggunakan aplikasi untuk menggunakan guru? Belum. Kalau melalui aplikasi itu hanya Dewan Guru saja, kalau siswa ataupun siswi itu belum. Jadi hanya baru manual aja. Izin bertanya lagi, kalau guru kan ada yang namanya kerja
administrasi, untuk mengisi administrasi itu apakah ada platform khusus untuk kinerja guru? Tidak ada platform khusus, jadi kita hanya membuat modul ajar, sendiri ya, melalui Word ataupun aplikasi lainnya yang sekarang memang banyak, dan itu nanti akan dikirimkan di link memang khusus untuk guru sendiri. Berarti tidak ada khusus aplikasi ini untuk para guru. Untuk administrasi sendiri ya tidak ada, tapi kalau memang dari sistem pemerintahan sendiri itu ada, contohnya kayak ruang GTK memang itu kinerja khusus untuk kita sendiri, tapi kalau untuk dari administrasi kelas itu tidak ada. Jadi masih manual ya itu. Fasilitas atau sarana yang disediakan kepala sekolah untuk membelajar di kelas seperti teknologinya. Ya, secara internet ada wifi disediakan, infocus memang ada, terus laptop masing-masing kelas ya ada, bukan masing-masing rombel tapi masing-masing kelas memang disediakan, jadi ada inventarisnya. Seperti itu. Perkenalkan, nama aku Dea Ionita dari PDSD 2023. Kemudian dari bagaimana penggunaan platform digital membantu guru dalam pengolahan pembelajaran harian di dalam kelas? Tidak ada platform khusus, tapi kalau memang itu dibagikan link oleh pengawasnya sendiri pasti kita akan pelajari, terutama referensi modul-modul yang sekarang tentang metode pembelajaran manual. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Menurut Bunda, sejauh mana sekolah ini telah menerapkan manajemen sekolah berbasis digital? Masih tahap proses dan mungkin belum 50%, karena memang fasilitasnya mungkin yang kurang memadai. Contohnya kayak fokus itu hanya baru beberapa unit, jadi tidak semua kelas ada infokusnya gitu. Apa saja perubahan yang terlihat sejak penggunaan teknologi dalam sistem manajemen sekolah? Pasti khususnya di administrasi lebih dimudahkan. Kalau untuk sistem di kelas mungkin lebih menarik untuk media pembelajaran.